Selamat datang di Dwarka, nama yang beresonansi dengan kisah-kisah kuno, bisikan dewa, dan keajaiban yang hilang di kedalaman laut. Terletak di ujung barat semenanjung Saurashtra, Gujarat, Dwarka bukan sekadar kota, melainkan gerbang menuju masa lalu yang menakjubkan. Disinilah, legenda dan sejarah berpadu, menceritakan kisah sebuah kota yang dibangun oleh Yang Ilahi, dihuni oleh Sri Krishna sendiri, dan kemudian ditelan oleh gelombang samudra. Selama berabad-abad, para peziarah, sejarawan, dan arkeolog telah terpikat oleh misteri Dwarka. Apakah ini hanya mitos, atau ada kebenaran yang mendalam di balik cerita ini? Mari kita selami bersama perjalanan ke kota legendaris ini, mengungkap keindahan, kepercayaan, dan misteri yang terkandung di dalamnya. Menurut teks-teks Hindu kuno seperti Mahabharata, Bhagavata Purana, dan Harivamsa, Dwarka adalah ibu kota kerajaan Yadava yang didirikan oleh Sri Krishna setelah ia meninggalkan Mathura untuk melindungi kaumnya dari serangan Raja Jarasandha yang berulang kali. Bayangkan sebuah kota yang dibangun di atas daratan reklamasi dari laut, sebuah mahakarya arsitektur yang dikenal sebagai kota emas. Konon, Dwarka adalah kota yang luar biasa makmur, dengan bangunan megah yang dihiasi permata, jalan-jalan yang luas, dan taman-taman yang indah. Itu adalah pusat perdagangan, kebudayaan, dan spiritualitas. Sri Krishna memerintah dari Dwarka selama bertahun abad, menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam epik Mahabharata, termasuk pertempuran Kurukshetra. Namun, kisah kejayaan ini memiliki akhir yang tragis setelah kepergian Sri Krishna dari dunia fana dan karena kutukan dari Gandhari terhadap kaum Yadava, kota Dwarka dikatakan tenggelam ke dasar laut, persis seperti yang telah dinubuatkan. Sebuah akhir yang dramatis bagi sebuah peradaban yang begitu agung. Meskipun Dwarka kuno mungkin telah tenggelam, semangatnya hidup terus di Dwarka modern. Hari ini, kota ini adalah salah satu dari 7 situs ziarah paling suci, Sapta Puri, bagi umat Hindu, terutama dikenal sebagai rumah bagi kuil Dwarkadish. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Krishna. Di sini dipuja sebagai Dwarkadish, Raja Dwarka. Bangunannya yang megah dengan 5 lantai yang ditopang 72 pilar adalah contoh arsitektur Chaulukya yang indah. Menjulang tinggi di atas kota, kuil ini adalah mercusuar bagi jutaan peziarah yang datang setiap tahun untuk mencari berkah. Suara lonceng kuil, nyanyian pujian, dan aroma dupa memenuhi udara, menciptakan suasana spiritual yang mendalam. Selain kuil utama, ada juga banyak kuil lain yang tersebar di Dwarka, masing-masing dengan kisah dan signifikansinya sendiri, seperti kuil Rukmini Devi dan Gomti Ghat. Ini adalah tempat di mana tradisi berabad-abad terus hidup, dipelihara oleh iman yang tak tergoyahkan. Yang paling menarik dari semua misteri Dwarka adalah pertanyaan, apakah ada bukti fisik keberadaan kota legendaris ini di bawah laut? Selama beberapa dekade, para arkeolog kelautan telah melakukan ekspedisi di perairan lepas pantai Dwarka, dan apa yang mereka temukan sungguh mencengangkan. Sejak tahun 1980-an, di bawah arahan Dr. S.R. Rao dari Survei Arkeologi India dan kemudian oleh National Institute of Oceanography, ditemukan struktur-struktur buatan manusia, termasuk tembok, benteng, jangkar, dan artefak lainnya yang tenggelam di kedalaman laut lepas pantai Dwarka. Penemuan-penemuan ini konsisten dengan deskripsi kota Dwarka dalam teks-teks kuno. Analisis karbon 14 terhadap beberapa artefak menunjukkan usia sekitar 3.500 hingga 3.600 tahun, yang sangat cocok dengan perkiraan periode keberadaan Sri Krishna menurut kronologi Hindu. Tentu saja perdebatan ilmiah masih berlanjut, tetapi bukti-bukti ini memberikan bobot yang signifikan pada klaim bahwa Dwarka kuno mungkin memang ada. Bayangkan reruntuhan sebuah kota yang pernah agung
kini terbaring sunyi di dasar laut, sebuah saksi bisu dari peradaban yang hilang. Ini bukan hanya tentang arkeologi, ini adalah tentang memecahkan teka-teki kuno yang menghubungkan mitos dengan realitas. Bagi mereka yang ingin merasakan sendiri pesona Dwarka, kota ini menawarkan lebih dari sekadar sejarah dan spiritualitas. Dari Gomti Ghat, di mana sungai Gomti bertemu dengan Laut Arab, Anda bisa menyaksikan ritual keagamaan dan menikmati perahu. Jangan lewatkan perjalanan feri ke Dwarka, sebuah pulau kecil yang diakini sebagai kediaman pribadi Sri Krishna. Di sana, Anda akan menemukan kuil-kuil kuno dan suasana pedesaan yang damai. Pantai Dwarka juga menawarkan pemandangan matahari terbenam yang memukau dan kesempatan untuk bersantai. Pengalaman kuliner di Dwarka juga tak kalah menarik, dengan hidangan vegetarian Gujarat yang lezat. Setiap sudut kota ini menyimpan kisah, setiap kuil membisikkan doa, dan setiap ombak di garis pantai membawa gema masa lalu. Dwarka adalah kota yang terus memikat. Sebuah persimpangan antara legenda ilahi dan bukti arkeologis. Apakah Anda seorang pencari spiritual, seorang sejarawan, atau hanya seorang yang ingin tahu? Dwarka menawarkan perjalanan yang tak terlupakan ke jantung peradaban yang kaya dan misterius. Misteri Dwarka mungkin tidak sepenuhnya terpecahkan, tetapi justru itulah yang membuatnya begitu menarik. Ia terus hidup dalam hati jutaan orang, sebuah bukti abadi kekuatan iman dan keagungan sejarah. Baiklah, itu dia video hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.